Pemirsa Mitra TV, kembali di program Rua Jorai yang akan membahas materi-materi menarik tentunya untuk Anda pemirsa di rumah bersama saya Ferawang. Dan kali ini narasumber kita adalah Bapak Sumarsono. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Iya, baik pemirsa, hukum dan demokrasi adalah dua hal yang saling berkaitan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi tentunya. Hukum digunakan untuk menegakkan hak individu dan tentu saja melindungi masyarakat. Kita akan berbicara mengenai bagaimana hukum dan demokrasi berjalan di Indonesia serta hukum sebagai penentu kualitas demokrasi. Halo, apa kabar Pak Sumarsono? Alhamdulillah, sehat. Sehat Bapak ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Karena apapun yang terjadi sebagai pimpinan sebuah lembaga negara legislatif, walaupun tingkatnya kabupaten, kita harus memberikan yang terbaik semuanya untuk rakyat. Oke, dan kita ini akan berbicara mengenai materi yang cukup menarik nih Pak Sumarsono, mengenai hukum dan demokrasi. Kalau boleh diberitahukan untuk pemirsa, sebenarnya sistem demokrasi seperti apa sih yang dianut di negara kita nih Pak? Ya, di negara kita itu yang dianut adalah demokrasi, sebuah negara yang menganut demokrasi kan. Artinya bukan monarki. Demokrasi itu memberikan hak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mempunyai hak yang sama, untuk menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya dengan mekanisme melalui pemilihan umum 5 tahun sekali. Kalau di kampung tiap 6 tahun sekali kan. Artinya pemilihan seorang pemimpin itu melalui proses pemilihan langsung, umum, bebas dan rahasia secara berjenjang. Mulai dari pemilihan kepala kampung, anggota DPRD kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Ada lagi di PDRI. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang itu semua dilaksanakan kecuali kepala kampung ya, yang tiap 6 tahun sekali. Kalau pemilu legislatif dan pilpres itu dilaksanakan 5 tahun sekali, dan itu jenjang itu harus dilalui dengan proses yang sangat ketat karena begitu banyaknya orang-orang baik yang akan ikut berkontestasi dalam pemilihan calon pemimpin bangsa. Orang-orang yang baik akan dipilih menjadi yang terbaik. Jadi seperti itu ya, negara kita memang negara demokrasi, jadi semua masyarakatnya memiliki hak yang sama. Kita punya hak yang sama, kesempatan yang sama. Dan proses itu dibiayai oleh negara. Jadi siapapun bisa mencalonkan dan dicalonkan. Semua memiliki hak yang sama. Oke, dan kalau bisa dibilang nih, Indonesia juga menganut yang namanya demokrasi Pancasila. Seperti apa nih dari sudut pandang Bapak? Ini menarik ya. Seru. Demokrasi di negara kita itu kan ada demokrasi liberal, ada demokrasi komunal. Artinya komunal itu seperti negara komunis. Dan kita menganut demokrasi yang luar biasa, yang betul-betul digali dari bumi Indonesia ini, yaitu demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi keterwakilan. Kalau di sana tidak ada keterwakilan ya, kalau di sini ada keterwakilan, makanya ada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya kita menentukan wakil-wakil ini berdasarkan, makanya ada namanya keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau nggak ada musyawarah mufakat, bisa juga dengan voting. Gitu. Nah, demokrasi Pancasila ini benar-benar yang dianut berdasarkan kearifan negara Republik Indonesia. Berbeda dengan di liberal sana, berbeda dengan negara yang memakai sistem komunal seperti di Uni Soviet, Cina, Korea Utara, dan lain sebagainya. Jadi negara kita ini demokrasi Pancasila yang digagas oleh para pendiri bangsa yang tergabung pada saat itu di BPWKI dan PPKI, disepakati di PPKI kan. Nah, kemudian inilah sampai sekarang lah demokrasi Pancasila diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 4 pilar tadi. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, itu dia menjadi pilar-pilar demokrasi kita.
4 pilar demokrasi di Indonesia. Indonesia yang dianut sampai hari ini. Oke. Jadi prinsip demokrasi di Indonesia yang kita berdasarkan Pancasila ini cukup unik ya Pak, berbeda dengan negara-negara lain ya. Di negara liberal ya, yang begitu sangat barbar ya. Artinya di sana itu betul-betul orang yang sudah kuat secara ekonomi, borju kan seperti itu ya. Kalau di sini contohnya seperti saya dulu tuh bengkel, tapi saya rajin berorganisasi. Tapi karena negara memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh semua rakyatnya, masyarakat ya. seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Sebagai seorang bengkel yang memiliki usaha bengkel, tambah jualan spare part kecil-kecilan, kemudian saya dikasih kesempatan direkrut oleh sebuah partai politik. Dan alhamdulillah saya jadi. Kemudian saya menyesuaikan diri. Yang selama saya sebagai mekanik, teknisi, dan lain sebagainya, saya harus bisa mengakomodir ini. Mengakomodir yang namanya tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD. Akhirnya menjadi politisi. Akhirnya menjadilah politisi. Politisi, betul. Ya, dari kan? partai berarti dari ya? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, kenapa? Karena PDI Perjuangan memang partai wong cilik. Jadi siapa saja boleh masuk ya Pak? Siapa saja boleh masuk, dikasih kesempatan yang sama, walaupun harus melalui seleksi yang ketat di dalam itu. Tapi seleksi itu tidak menutup siapapun dari profesi apapun. Tidak menutup siapapun dari profesi apapun. Dikasih kesempatan yang sama, mengikuti fit and proper test. Kalau mau jalur yang lebih prosedural, mereka menjadi pengurus partai. Pengurus partai mulai dari ranting, PAC, DPC, dan sayap-sayap partai juga dikasih hak kesempatan yang sama. Nanti di situ dilakukan fit and proper test. Ditanya seperti apa, basis masanya di mana, hubungannya sama masyarakat seperti apa. Itulah mekanisme yang ada di PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya PDI Perjuangan ini memegang teguh demokrasi Pancasila nih ya Pak ya? PDI Perjuangan sangat memegang teguh yang namanya demokrasi. Kesepakatan yang diikat dalam sebuah undang-undang untuk dilaksanakan. Nah ini PDI Perjuangan. Itulah PDI Perjuangan ya Pak. Tapi prinsip demokrasi yang menjamin peran masyarakat nih seperti tadi Bapak bilang dalam setiap proses pengambilan keputusan ataupun menjadi calon legislatif, apakah sudah berjalan dengan tepat dan baik di Indonesia selain di PDI Perjuangan? Ini bagaimana nih Pak pendapatnya? Ya, intinya sebenarnya sudah baik ya. Cuman akhir-akhir ini aja karena ada sepertinya kan semuanya itu berproses kan. Semuanya berproses. Yang tadinya orang baik bisa berubah menjadi orang tidak baik. Yang sepertinya orang biasa-biasa saja kemudian begitu menjadi seorang pejabat, takut kehilangan jabatannya karena udah nyaman dan lain sebagainya, sih mengatur segala sesuatunya sehingga seolah-olah dia baik. Padahal berubah menjadi tidak baik, kan gitu. Bahkan sempat mengotak-atik dan lain sebagainya sehingga menjadi sebuah aturan yang dikehendaki oleh dia karena memegang kekuasaan. Nah ini menarik Pak Marsono ya, seorang penguasa mengotak-atik peraturan. Padahal notabene harusnya kita punya dasar hukum ya Pak ya. Itu tidak sembarangan ya Pak ya. Peraturan itu tidak sembarangan untuk diotak-atik. Dan peraturan itu kan yang membuat sebetulnya pemerintah dengan DPR RI. DPR RI notabene adalah wakil rakyat nih Pak ya. Notabene DPR RI itu wakil rakyat. Sebuah keputusan, sebuah aturan yang sudah berbentuk yang namanya undang-undang, memang bisa dimiliki kesempatan. Di era sekarang ini ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Secara personal, secara lembaga, komunal dan sebagainya memiliki hak untuk menggugat. Yang namanya undang-undang ini merugikan seseorang atau tidak dan diuji di Mahkamah Konstitusi itu. Setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka ini harus dibahas lagi di DPR untuk dilakukan persetujuan. Uji coba materi seperti itu ya? Ya, uji materi. Tetapi ya kenyataannya seperti apa Pak? Kenyataannya sekarang ini kan dengan sangat mudah kan diotak-atik kalau kata bahasa orang-orang sekarang ini kan, kalau ada
lampu merah pun sementara si anak mau jalan, lampu merahnya yang disuruh hijau. Menarik sekali nih Pak. Bagaimana? Berarti kita langsung saja nih Pak. Terkait putusan MK, terkait usia capres dan cawapres, cacat hukum atau mengecewakankah menurut Bapak? Yang jelas sangat melukai rasa keadilan. Melukai rasa keadilan. Melukai rasa Bagaimana itu keadilan. bisa kemudian melukai rasa keadilan? Ya, pada saat itu diputuskan usia capres dan cawapres maksimal 70 tahun, minimal 40 tahun. Ya kan? Karena satu dan dua hal ada yang menggugat. Ini kebetulan atau enggak? Kebetulan ataukah memang kebetulan? Kebetulan atau memang sebuah ada yang berkehendak, ya kan? Kemudian digugat di MK. Nah, kebetulan sekali MK mengabulkan itu. Gugatan tersebut. Gugatan tersebut. Dan entah kebetulan, entah tidak, ya hari ini mereka bisa Nyatanya bisa maju ya? seperti itu. Kan? Nah, dan hari ini sangat ramai semua akademisi, pakar-pakar hukum, bahkan tokoh-tokoh kita sudah mengeluarkan statement seperti UGM, Universitas, kemudian UII, dan lain sebagainya. Artinya benar-benar ada yang terusik rasa keadilan ini. Betul-betul ada yang mengangkangi terhadap undang-undang ini, kan gitu. Karena apa ya, seorang profesor yang banyak jumlahnya, yang selama ini orang yang betul-betul sangat intelektualitasnya kita akui, integritasnya kita akui, dan lain sebagainya, tiba-tiba bisa bergerak bersama-sama. Nah, tentu ada yang terusik. Sama dengan pada saat kita mempertahankan kemerdekaan dulu. Pada saat mempertahankan kemerdekaan 10 November, itu Presiden Soekarno itu sudah nggak sanggup lagi. Karena apa, mengenai mau datang ini Belanda menumpang kepada sekutu dipimpin oleh Maijen Malabi, sementara kita baru seumur jagung. Agustus, September, Oktober, November, baru 4 bulan merdeka. Uang nggak ada, perencanaan seadanya, dan lain sebagainya. Yang datang pasukan terbaik, pemenang Perang Dunia Kedua. Tetapi karena memiliki hak, Soekarno menemui yang namanya Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari yang pendiri Nahdlatul Ulama itu, kemudian meminta supaya dikeluarkan yang namanya apapun namanya untuk menggelorakan semangat daripada putra putri bangsa Indonesia pada saat itu. Itulah dasar daripada dikeluarkannya resolusi jihad oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Dan pada saat itu semua rakyat melawan. Semua rakyat melawan, dan seorang jenderal pemenang Dunia Kedua dengan peralatan yang semuanya prima kalah dengan yang namanya bambu runcing, dengan semangat, dengan doa, dengan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Dari rakyat itu tadi ya? Dari rakyat itu. Hari ini sudah ada, bukan sudah ada, tapi dari awal putusan MK tersebut terkait batas usia minimum, banyak sekali yang itu tadi jalanin. kontra ya Pak ya? Banyak yang kecewa. Masyarakat terutama merasa, kenapa ini suara kami tidak didengar nih tentang putusan ini. Menurut pandangan Bapak bagaimana nih? Ya, kalau menurut pandangan saya, masyarakat kecewa sebenarnya. Ya, masyarakat gimana ya, namanya memutuskan yang memiliki kewenangan. Ya kan? Bukankah kewenangan itu adalah pada rakyat, Pak? Rakyat sudah mendelegasikan. Sudah mendelegasikan. Dan sudah dibentuk yang namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya pada saat itu dibentuk yang mananya MKMK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Dan sudah sangat jelas ini. Mahkamah Kehormatan sudah membuat keputusan yang juga final, harus diikuti, bahwa keputusan MK ini melanggar etik.
Sudah diputuskan bahwa ini melanggar. Melanggar etik dengan sanksi Ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan menjadi Ketua MK. Tidak boleh lagi mengadili yang namanya hasil Pilpres dan Pileg. Artinya kan benar ini melanggar etika. Memang benar-benar ada pelanggaran berarti. Nah kan diputuskan. Sudah diputuskan Oleh hakim yang dimiliki kewenangan. Ya, sementara yang ini keputusan tadi karena mengikat juga final, ini jalan juga. Ini sama-sama jalan ya Pak? Sama-sama jalan, yang itu sudah jalan, proses pendaftaran capres. Bahkan sudah kampanye jalan, Pak? Sudah kampanye Pak? Bahkan sudah kampanye, bahkan tinggal menghitung hari. Tinggal menghitung hari ya? Itu kan, walaupun diputuskan, putusan itu melanggar? MK melanggar etika. Berarti ini kita mengalami yang namanya kemunduran demokrasi nggak? Nah, ini kemunduran hukum, Kemunduran hukum juga? kemunduran demokrasi juga. Bagaimana pandangan Bapak? Saya sama memiliki anak juga. Saya kepingin juga kan anak itu jadi orang. Si anak juga memiliki hak yang sama. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan itu kan tampak. Negara kita negara demokrasi. Diatur sedemikian rupa sehingga yang tidak cukup umur dijadi boleh. Yang lewat umur dijadi boleh. Nah ini kan tentu dibungkus dengan sebuah aturan, dikelola dengan sebuah cara, ya kan? Ya biar rakyat yang menentukan. Rakyat ini sekarang juga sudah tahu siapa yang menyakiti, siapa yang menzalimi, siapa yang berkhianat, dan sebagainya. Biar rakyat nanti yang menentukan. Dan saya hanya berpesan, proses pemilu dan pilpres ini berjalan 5 tahun sekali. Dan saya yakin segala cara akan dilakukan untuk memenangkan kontestasi ini. Saya hanya berpesan, perhatikan jejak rekam, jejak digital. Karena di zaman milenial kan sangat mudah menjadi jejak digital. Siapa dulu itu bagaimana, apa yang dilakukan, seperti apa yang pernah dilakukan, dan kan, apa yang pernah dilakukannya, sedang melakukan apa sekarang, dan ke depan ini programnya apa, isi kepalanya apa. Karena apa? Watak itu akan kembali ke asalnya begitu kontestasi ini selesai. Apalagi sudah merasakan duduk di bangku kekuasaan. Nah, bagaimana Pak? Ya kalau dibilang enak menjadi anggota DPRD, ketua DPRD, enggak juga kalau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menjadi anggota DPRD itu kan 5 tahun tugas-tugas itu melekat. Suka nggak suka harus menampung aspirasi, memperjuangkan aspirasi. Kemudian segala tingkah dan lain sebagainya diperhatiin masyarakat. Sedikit saja sudah jadi polemik. Artinya kan dengan menjadi pejabat publik, maka apa yang dilakukan akan diperhatiin semua orang. Kalau dia mau enak enggak juga, dia mau enggak enak juga. Kan? Makanya rebutan di sana. Berebut orang ingin menjadi anggota DPR. Kalau segala cara untuk sampai ke sana. Betul. Ya kan? Maka saya berpesan kepada para pemilik suara, pemegang kekuasaan per 5 tahun ini, betul-betul cermat dan hati-hati dalam menentukan pilihan. Perkara ada kemudian yang dikemas berbentuk beras, bansos dan lain sebagainya, monggo saja diterima, orang dikasih kok. Tetap diterima ya Pak ya? Terima aja, memilih pakai hati nurani. Pakai tetap hati nurani. Perhatikan jejak rekam, track record, sehingga tidak salah pilih. Itu tadi ya Pak ya. Tapi tadi kita sudah bahas mengenai putusan MK yang memang dinilai melanggar etik. Tapi ini tetap berjalan. Bagaimana apa yang akan terjadi jika kita... Lah ya kan nanti rakyat ini pemegang kekuasaan tertinggi. Dan ini kan masih banyak juga yang melakukan upaya hukum. Tetap masih ada nih, masih walaupun ada. mereka bukan Artinya, politikus KPU ya. Harusnya setelah ini kan melaporkan kepada DPR RI, tapi dia langsung mengaksi karena undang itu mengatur, mengikat, final dan mengikat, ya kan? Tetapi kalau itu bisa dilakukan, kan ada bisa juga di PT UN kan? Sebenarnya bisa. PKPU sudah jadi
tiba-tiba dirubah. Sementara PKPU itu harus persetujuan DPR juga. DPR kecolongan nggak sih Pak? Ya, Atau bagaimana nih? Ya boleh dibilang. Boleh dibilang kecolongan. Atau Makanya kecolongan? ada yang menggugat sebesar 770 triliun. Apa 700 triliun. KPU gugat. Dan KPU meminta mediasi. Lah kalau nggak salah kenapa takut lo KPU ini? Mungkin ada yang ditakutkan. Loh, lah, ditakuti. Ya, iya. Ada yang ditakuti. Kalau memang merasa tidak salah KPU dengan membuat PKPU baru, ya kenapa digugat? Ya biarin aja proses pengadilan. Biar tetap berjalan. Biar tetap berjalan. Tapi nyatanya minta mediasi, minta waktu ketemu dan lain sebagainya. Berarti ada yang dikhawatirkan. Gugatan sampai itu tetap berjalan kan? Ini potensi yang sangat luar biasa terhadap kekacauan negara ini. Karena begitu dia, walaupun saya yakin nggak menang, karena rakyat ini juga sudah tahu, tetapi Tuhan bisa saja menguji. Coba saya uji orang Indonesia ini. Saya kasih yang ini, bagaimana nanti? Iwi, ada ketakutan yang berlebihan di saya, akan terjadi chaos. Maka saya selalu ingatkan kepada aparatur sipil negara, kepada TNI Polri untuk betul-betul netral, menjaga, mengamankan proses demokrasi ini dengan baik, tidak berpihak kepada siapapun. Menarik ini Pak tentang masalah netral dan tidak, kita akan bahas setelah yang satu ini. Pemirsa Mitra TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Halo pemirsa Mitra TV, Rumah Jurai kembali untuk Anda dan kali ini kita akan meneruskan kembali dialog kita bersama Ketua DPRD Lampung Tengah, Bapak Sumarsono. Beliau adalah politikus dari fraksi PDI Perjuangan. Pak Sumarsono, tadi kita sempat menyinggung masalah netral tidak netral. Kemarin sempat ada yang viral nih Pak, mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 299 tentang Presiden dan Wakil Presiden berhak kampanye. Ini menjadi apa ya? Kayak percikan api nih Pak. Bagaimana Pak menanggapi? Presiden kebetulan hanya mencoplek satu pasal. Kebetulan hanya mencoplek satu pasal yang di print itu. Yang di print itu. Padahal ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Ada pasal di situ. Oke, boleh diterangkan nih Pak supaya masyarakat juga bisa paham ini Pak. Presiden boleh berkampanye kalau dia calon presiden. Kalau dia calon presiden. Tapi ini diteruskan nggak kemarin? Sepertinya belum ya? Diteruskan. Belum diteruskan ya Pak. Oke, lalu bagaimana penjelasannya Pak? Ya, sebagai presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara, ya seharusnya beliau netral. Seharusnya beliau netral. Netral. Karena ini akan mengusik seluruh kegiatan pesta demokrasi kita, Pak. Ya tentu saja, apapun yang terjadi namanya presiden itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Sehingga apalagi beliau memiliki kewenangan tak terbatas ya di negara kita ini. Walaupun sebetulnya kalau menyitir apa yang disalahkan Soekarno, kekuasaan presiden pun ada batasnya, kecuali kekuasaan Tuhan yang Maha Esa yang memang tidak terbatas. Tetapi presiden memiliki hak prerogatif. Menteri-menteri itu hanya pembantu presiden. Pada saat menteri membuat peraturan menteri, dikeluarkan Perpres, selesai. Dan hari ini kita sangat sedih loh. Sedih apa ya? Presiden membagikan bansos, sembako di depan istana. Nah kalau ini dilihat sama dunia internasional, seolah-olah kita ini terjadi kejadian luar biasa, kekurangan krisis pangan, kekurangan pangan. Kalau diplesetkan seperti apa? Kalau sementara ada, seorang presiden membagikan sembako sendiri.
Berarti nggak butuh pembantu dong. Menterinya Nah, ataupun Menteri Sosial kemana? Apakah Presiden akan menjadi PLT nih? PLT. PLT Mensos. Ya seharusnya ini bisa dilaksanakan oleh Pak Camat, Pak Lurah, kan? Ya hanya Delegasi. pendelegasian kan? Apa nggak ada lagi tugas-tugas yang lebih urgent? Apalagi beliau sekarang lagi membangun IKN yang di Kalimantan. Udah bereskah semua itu? Kemudian sama keliling ke seluruh Jawa seperti itu kan? Sama. Ya artinya kan tampak keberpihakan. Seharusnya beliau tidak berpihak, Harusnya beliau betul-betul netral. Walaupun yang menjadi salah satu calon ada Inilah hubungan keluarga. yang melukai rasa keadilan masyarakat sehingga para akademisi bergerak bareng-bareng menyampaikan pesan moral, iya kan? Pesan moral, profesor itu bergabung, para mahasiswa tergabung menyampaikan pesan moral bahwa ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh presiden kita. Tapi ya kembali lagi, itulah. Tapi mungkin beliau hanya mendukung sebagai seorang ayah. Tapi beliau di satu sisi juga seorang presiden. Bagaimana seharusnya menurut Nah, Bapak? inilah jiwa kenegarawanan. Jiwa kenegarawan. Seperti apa itu, Pak? Anaknya memang memiliki hak, ya kan? Tapi sudah diikat dalam sebuah undang-undang. Nah, aturan ini ya undang-undang inilah diikutin. Pada saat pemilihan adalah banyak-banyakan suara. Setelah ditentukan banyak-banyak suara, maka yang memiliki suara ini akan membuat yang namanya undang-undang bersama dengan pemerintah. Setelah itu siapapun harus patuh dan taat terhadap undang-undang ini. Siapapun tanpa Siapapun terkecuali. ya, di negara kita ini kan negara demokrasi. Negara hukum. Dalam juga. menentukan pemimpin. Tapi dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Hukum yang berlaku, yang sudah ditetapkan. berlaku. Yang ini dibuat oleh pemerintah dan DPR RI. Begitu sudah tetap disepakati jeget, semua harus patuh dan taat terhadap hukum dan perundang-undangan yang disepakati dan diberlakukan. Nah, undang-undang jelas, presiden, ASN, dan lain sebagainya harus netral. Netral. Kalau dia mau menjadi jurkam, boleh. Boleh, tapi Cuti. harus cuti ya. Cuti. Boleh bebas untuk. Cuti boleh. Kan boleh cuti. Tapi beliau belum cuti ya, Pak? Ya cutinya sama siapa? Presiden harus ngajukan cuti. Yang mengizinkan presiden. Itu yang namanya conflict of interest tadi. Itulah makanya krisis kenegarawanan. Yang terjadi saat ini ya, Yang Pak, terjadi yang saat Bapak ini. lihat ya. Sekelas Soeharto aja nggak pernah mengajukan anaknya menjadi capres atau cawapres. Sekelas Soeharto, 30 tahun memerintah, Yang dikenal dengan politik yang dinasti. dikenal dengan diktator, Ya. ya kan, belum pernah mengajukan anaknya menjadi cawapresnya. Sekelas Soeharto. Begitu juga Soekarno. Pada saat menjabat, belum pernah dia menggadang anaknya untuk menjadi penggantinya. Habibie, sama. Gus Dur, sama. Megawati, sama. Hari ini, kalau Megawati, kalau memiliki hak prerogatif ketua umum kami, Tentu saja dia mengajukan Ibu Puan, akan mengajukan Ibu Puan. tapi tidak. Tapi tidak. Malah mengajukan kandidat Ganjar lain, Pranowo. Pak Ganjar. Iya kan? Karena menurut Ibu, ini yang akan bisa mengurusi rakyat Indonesia. Megawati Soekarno Putri, Profesor Dr. Honoris Causa, yang politisi, mantan presiden, pendobrak kemapanan pada saat itu, sehingga terjadi reformasi itu dengan guncangan-guncangan yang sangat dahsyat. Aja nggak mau mencalonkan putrinya, ya kan? Padahal sebenarnya Bu Puan sudah mumpuni ya. Apalagi kurangnya Bu Puan menjadi legislator, menjadi ketua fraksi, ketua DPR, pernah menjabat Menko, cukup pengalaman. Tapi tetap sama Ibu. Tetap Ibu berpikir untuk bangsa dan negara yang terbaik adalah Ganjar Mahfud. Itu
Ibu Hajah Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Berarti apa yang terjadi saat ini cukup mengecewakan masyarakat ya Pak ya? Iya. Jadi capek-capek kita dulu mengubah menjadi demokrasi, negara demokrasi, reformasi, akhirnya akan dinasti juga ini Pak. Ternyata dinasti juga. Dinasti juga kan. Gimana Pak pandangan Bapak? Ya, kembalikan ke rakyat. Nanti kita lihat situasi dan kondisi perkembangan terkini. Apalagi ini para akademisi, para penjaga moral kan, ini sudah berteriak semua. Terakhir yang saya lihat juga sama. Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan statement. Jadi pakar-pakar hukum, pakar ilmu agama dan lain sebagainya, sudah terusik seperti statement terusik terhadap kejadian proses demokrasi tahun ini. Tapi kan Pak, ini kan sudah berjalan dan sudah daftar KPU, sudah bahkan ya surat-surat sudah dicetak ya Pak ya. Yang bisa kita lakukan apa Pak? Sebagai Bapak, sebagai politisi, sebagai rakyat, sebagai... Jangan milih Bapak itu. Itu saja ya Pak? Iya. Tapi mungkin masyarakat sebagian ada yang berpikir, wah beliau begini. Maka orang-orang baik, orang-orang yang mengerti ini harus bekerja keras. Seperti apa bekerja kerasnya Pak? Ya memberikan pencerahan kepada semua orang, kepada banyak pihak. Baik, apalagi sekarang kan ada medsos, ada yang namanya IG, ada yang namanya Facebook, kemudian TikTok, Twitter, WA group. Ayo lakukan perlawanan itu. Jelaskan kepada mereka ini mencerakai rasa keadilan masyarakat, mencerakai proses demokrasi, mencerakai etika dan lain sebagainya. Kita harus edukasi masyarakat seperti itu ya Pak ya? Edukasi masyarakat seperti yang saya lakukan, makanya TikTok saya terus saya lakukan seperti itu. Jangan sampai terulang lagi kejadian kembali ke zaman Orde Baru. Ya, kita sudah berusaha keras ya Pak untuk berusaha keras tahun 90 berdarah-darah. Sampai huru hara berdarah-darah. Balik lagi nih Pak. Balik lagi dengan dinasti. Malah kemunduran yang kita demokrasi alami setelah proses ini berjalan selama 30 tahun. Sedih ya Pak ya? Ya enggak juga sih. Tetap berjuang ini Pak kita. kita. Berjuang. Caranya gimana? Jangan pilih Bapak itu. Udah. Baik, menarik Pak, kita jangan ikuti Bapak itu. Jangan diikuti berarti Bapak itu. Baik, nanti kita sambung lagi Pak pembicaraan kita. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Mitra TV. Pemirsa, kembali lagi di dialog kita kali ini bersama Bapak Sumarsono. Beliau adalah Ketua DPRD Lampung Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Pak, menarik sekali. Kita sudah membahas mengenai hukum dan demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia, Pak. Kita pengen mendengar pesan-pesan dari Bapak, dan Bapak juga kan kalau tidak salah ikut kontestasi politik juga nih Pak ya. Boleh dikasih pesan untuk masyarakat terkait demokrasi di negara kita, Pak? Baik, para pemirsa yang beriman, tidak lama lagi akan terjadi proses demokrasi 5 tahunan untuk menentukan calon pemimpin, mulai dari Pak anggota DPRD Kabupaten, anggota DPRD Provinsi, anggota DPR RI, DPD RI, dan Presiden RI. Silahkan perhatikan jejak rekam terhadap siapapun orang-orang baik ini dan pilih yang terbaik untuk menjadi wakil Bapak dan Ibu semua. Khusus untuk Presiden, Capres, dan Cawapres, saya juga berpesan, hati-hati dalam menentukan pilihan. Kalau saya sudah jelas memiliki pilihan dan saya aku yakin menjamin dia akan amanah. Tapi capres-capres yang lain, tolong diperhatikan jejak rekam. Pernah jadi apa? Seperti apa? Kapan? Di mana? Melakukan apa? Siapa dia? Melakukan apa? Diperhatikan
sehingga kita tidak salah pilih. Sehingga nantinya masa depan 5 tahun ke depan akan jelas arahnya. Apalagi hari ini negara sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi dunia tergoncang. Terkait pandemi COVID, sudah itu kita terkena El Nino dan lain sebagainya. Petani susah, ya kan? Tetapi ada yang membuat program terkait dengan pertanian aja nggak bisa, tapi ngaku paling hebat dan lain sebagainya. Itu tolong dicatat semuanya dan menjadi referensi daripada Bapak Ibu dalam menentukan pilihan. Saya rasanya pesan saya itu dan selamat menentukan pilihan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pemilu yang baik dan pemilu ini akan berjalan damai, aman, lancar, langsung, umum, bebas, rahasia, tanpa tekanan dari pihak manapun. Oke, jadi itu pesan-pesannya untuk masyarakat supaya memilih dengan hati nurani dan dicek siapa yang mau dipilih, begitu ya Pak ya? Dicek. Jadi dicek dengan baik apa programnya, seperti apa orangnya, supaya kita tidak menyesal ya Pak. Tidak Karena menyesal. 5 tahun ini masa depan ada di tangan rakyat saat ini. Betul. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari itu. 2024. Yang hanya butuh waktu 5 menit itu. Dan disitulah masa depan. Situlah masa bangsa depan. dan negara. Dan juga jangan golput tentunya ya Pak ya. Jangan golput. Kita harus memilih sesuai dengan hati nurani. Pak Sumarsono, terima kasih banyak untuk kebersamaan hari ini dan juga sudah ngobrol bareng bersama kami dengan tema yang cukup menarik ya Pak ya. Semoga apa yang sudah kita obrolkan bermanfaat bagi semua pemirsa yang ada di rumah. Dan terima kasih pemirsa untuk kebersamaannya. Saya Vera Wang. Sampai jumpa.